Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita yaitu stop ngeluh, ayo ubah takdir dengan ini. Guru-guru kita sudah kasih catatan-catatan ilmu tadi ya. Sedekah, berdoa, kemudian jangan pernah berprasangka buruk dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan sekarang kita terus bahas tema kita yang istimewa ini dengan Fiti, yaitu detik-detik satpam selamat dari kecelakaan maut. Silakan. Masya Allah, ini dilindungin banget sama Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi ada yang bilang katanya takdir itu bisa dirubah dengan kebaikan yang kita lakukan Ustadz. Iya dong. Tapi bukannya umur itu memang sudah ditakdirkan sebenarnya. Betul juga. Nah, kebaikan apa Ustadz yang harus kita lakukan? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Mas Dude, guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur sebagaimana Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa likulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kalau sudah datang tidak akan bisa mundur dan tidak akan bisa maju sesaat pun. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan datangnya. Sehingga sebagai manusia yang tidak tahu akan takdirnya, senantiasalah minta agar bisa panjang umur. Panjang umur di sini bisa diartikan banyak hal. Bisa saja usianya, jantungnya berhenti di umur 40 tahun. Jantungnya berhenti di usia 60 tahun. Jantungnya berhenti di usia 70 tahun. Tapi umurnya, kebermanfaatannya itu tidak berhenti sampai sekarang. Siapa? Seperti Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mati muda subhanallah. Tapi kitabnya sampai sekarang dibaca dan manfaatnya dirasakan sampai sekarang. Bahkan tidak sempat daripada menikah beliau. Kenapa? Karena ajalnya sudah datang. Nyawanya sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manfaatnya, tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya masih dipelajari sampai sekarang. Bahkan ilmu-ilmunya masih dipakai sampai sekarang. Begitu pula dengan ulama-ulama yang lainnya. Sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula dengan Nabi SAW berusia 63 tahun Hijriah. Akan tetapi subhanallah manfaatnya, kebaikannya, bahkan kita tidak bisa melihat dengan indah dunia ini. Kita tidak bisa melihat dengan indah kehidupan ini kalau bukan karena Nabi SAW. Sehingga kalau dikatakan manusia paling baik siapa? Manusia paling baik ya Rasulullah. Tapi umur-umur daripada usia hidupnya di dunia ini hanya 63 tahun Hijriah. Jadi kalau dikatakan kalau ajal ya sudah ajal. Cuma apa yang bisa kita tambah yaitu kebermanfaatannya. Dan kita tidak pernah tahu kapan dicabut nyawa kita sehingga tidak apa-apa kita ikhtiar minta sama Allah agar dipanjangkan umurnya. Bisa saja ajalnya datang tapi manfaatnya terus berlanjut sehingga menjadi jariah pahalanya. Subhanallah, amalan apa yang bisa lakukan? Satu, iman kepada Allah dijaga. Yang kedua, silaturahim. Karena jelas silaturahim ini memperpanjang usia daripada memperluas rezeki juga. Kemudian apalagi beramal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa minta sama Allah agar panjang umur gitu. Jadi amalan-amalan dan juga kebermanfaatan ya Ustadz ya? Iya dong. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, sekarang saya mau bertanya ke Habib. Wah, ya, Bib, kita mau tanya gini Bib, ada nggak doa yang bisa mengubah takdir jadi lebih baik Bib? Kemudian saat-saat kapan doa itu paling mustajab kita bacakan? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, doa yang memang diajarkan atau diajarkan buat kita untuk baca doa tersebut supaya apa? Supaya takdir kita. Sebenarnya saya kalau selalu ngajarin orang doa itu sebenarnya nggak harus pakai bahasa Arab atau bahasa yang memang kita tidak fahami. Ketika kita tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengerti bahasa apa saja yang kita berdoa. Malam kita bangun kepada Allah, kita berwudu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sujud kita itu, di sujud terakhir minta, yang penting tidak dilafazkan. Di hati kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya takdir kita itu menjadi takdir yang bagus, menjadi takdir yang baik.
Ada misalnya rizki misalnya. Ada doa ya Razak, ya Razak, ya Razak urzukna rizkan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dar birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa lengkap banget ya. Ya Razak, wahai engkau Allah yang memberikan rezeki. Rezeki apa saja? Rezeki takdir. Jadi bukan hanya rezeki dari uang. Rezeki takdir, rezeki uang, rezeki umur, rezeki istri, rezeki suami, rezeki anak. Ini semuanya. Maka kita pakai kalimat Ar-Razzaq. Engkau yang maha memberikan rezeki. Sampai kita sebutkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq urzukna. Ya Allah berikanlah, alirkanlah rezekimu itu terhadap kami. Rizkan halalan, rezeki yang halal, umur yang baik, termasuk semua. Rizkan halalan thayyiban yang baik dalam keadaan kehidupan kita tuh rumah tangga yang baik, takdir yang baik, kehidupan yang baik, halalan thayyiban mubarakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur diberkahi, takdir juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kathiran yang banyak, yang bagus, yang baik. Min ghairi ta'abin, lihat Masya Allah. Ya Allah minta dirubahkan yang baik rezeki ini min ghairi ta'abin. Tanpa capek-capek. Jadi enggak usah ya Allah jangan bikin capek kami dengan takdir, jangan bikin capek kami dengan rezeki, jangan bikin capek kami dengan dunia. Minta dengan kalimat Ar-Razzaq. Min ghairi ta'abin wala masyaqqah. Tanpa kesulitan ya Allah. Minta semuanya dimudahkan min ghairi masyaqqatin wala dair, dengan tanpa sesuatu yang berbahaya, yang tidak memang boleh dikatakan kita sebagai manusia tidak suka jalan yang tidak bagus seperti itu. Minta kelembutan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang memang selalu berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kau harus yakin doamu itu diterima oleh Allah. Jangan kita berdoa, dirubah enggak takdir oleh Allah, kita dirubah atau tidak? Maka tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa saja kita ragu. Maka berdoa harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Jadi jangan pernah khawatir dan putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi terus berdoa dan tadi yang menarik bahasanya yang kita mengerti ya Habib ya. Betul, dengan bahasa yang mengerti, bahasa yang kita pantas. Masya Allah. Terima kasih Habib. Baik. Baik. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, ini ada satu nih pertanyaan datang dari sosial media. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat. Apa ada amalan agar bisa mengubah takdir sakit yang dirasakan ibu saya saat ini? Saya tuh udah nggak putus ikhtiar berobat, sedekah, sabar, minta doa sama anak yatim. Sedih rasanya Ustadz, apa yang saya ikhtiar buat kesembuhan ibu saya kehalang sama dosa-dosa saya. Ya Ustadz, ini bertanya ya, ikhtiar saya ini kehalang ya sama dosa-dosa saya. Sampai belum ada efek kesembuhan bagi ibu saya. Aduh, ini bagaimana Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Ada 3 yang bisa merubah takdir. 1, doa. Doa itu tarik menarik dengan takdir, yakinlah. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dokter cuma penyebab saja. Obat itu penyebab, tapi penyembuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak? Ada nggak yang sama penyakitnya Nabi Ayub? Nggak ada. Dan sembuh kan? Sembuh. Doa. Jangan ragukan doa. Saya sudah berdoa, berarti agak kurang. Tambah doanya. Cari tempat mustajab. Nah, kemudian yang kedua, doa sedekah. Ya, saya sudah bersedekah, berarti tambah lagi sedekahnya. Sedekahlah sama dokter, insya Allah sembuh. Apotik. Sedekah. Yang ketiga, silaturahmi. Cari pengalaman, cari apa? Di mana lagi Ayo cari. Jangan pernah berhenti. Tidak. Semua penyakit ada obatnya, kecuali 2. Mati dan tua. Itu tidak ada obatnya itu. Jadi semuanya ada obatnya. Semua penyakit insya Allah sembuh. Kecuali 2 tadi. Apa tadi? Mati dan tua.
Jadi terus berdoa dan tadi ya kita berikhtiar, sakit kita Ikhtiarnya berobat. nggak boleh berhenti. Tapi Harus juga terus berdoa sama Allah. berdoa. Sedekah Iya. dan sebagainya ya. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik, Habib boleh tambahin Bib? Baik, yang beliau lakukan sudah bagus seperti hadis Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqah. Artinya obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Selain dengan dokter juga dengan sedekah, sedekah juga dengan dokter, dari sedekah dengan obat, itu bagus bagi. Artinya begini, ikhtiar itu wajib, dapatnya enggak. Ya, ikhtiar itu wajib, dapatnya enggak. Misal kita keluar rumah dari pagi sampai malam ikhtiar cari uang. Apakah pulangnya harus dapat uang? Tidak. Bagaimana takdirnya Allah. Jadi yang dilakukan antum Masya Allah sudah melakukan, sudah termasuk birrul walidain. Pertama sudah termasuk orang yang berbakti sama orang tua, ngurus ibunya, ikhtiar. Sampai titik bagaimana kita berikhtiar untuk kesembuhan ibunya. Nah sisanya bagaimana? Sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bersedekah, sudah berobat, sudah ke dokter, sudah berdoa. Lantas belum sembuh, apakah stop melakukan itu semua? Tidak. Terus lanjutkan sampai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu tanaman pahala. Jadi enggak ada kehalang apa-apa. Kalau kita sudah berusaha ikhtiar kepada buat orang tua kita. Kemudian kita ada perasaan, ya Allah terhalang apa dengan dosa-dosa saya? Tidak. Tidak ada halangan apa-apa dengan dosa-dosa. Hanya belum saja disembuhkan oleh Allah. Teruskan ikhtiar sampai titik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terus berikhtiar, terus berbuat baik kepada orang tua. Ya, Betul. Bib, ya? Masya Ya, Allah. mantap. Terima kasih Habib. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik. Ini ada lagi satu pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Saya tuh mau cerita, saya sulit untuk mendapatkan izin untuk melihat anak saya dari mantan suami. Dan mantan suami memutuskan semua komunikasi saya kepada anak. Wah sedih banget Ustadz dapat ujian seperti ini. Saya udah berusaha minta semua pihak yang berwajib, pengacara, tapi nggak berhasil. Apalagi yang harus saya lakukan Ustadz? Kok takdir hidup saya begini Ustadz? Baik boleh mungkin dijawab sama Ustadz Maulana. Satu hal dulu, apa artinya ummi? Ummi artinya menuju, semua tertuju padanya. Yakin kepada ibu yang ditinggal anaknya karena dihalangi bertemu anaknya, tenang aja. Yakin anak itu akan mencari ibunya. Yakin, yakin. Karena naluri seorang anak itu dekat sama ibunya. Karena pernah berada dalam perut ibu selama 9 bulan. Maka yang harus dilakukan adalah makin dekat sama Allah. Siapa pemilik anak? Pemilik anak itu adalah Allah. Maka ketuk pemiliknya. Minta sama pemiliknya. Bagaimanapun berusaha manusia menghalangi. Kalau Allah mengendaki, yakin. Bisa itu. Jadi yang pertama kita lakukan, jangan pernah berhenti berdoa. Yang kedua, jangan pernah berhenti berbuat baik. Yang ketiga, harus berhasil, harus hebat. Ingat ya, batu yang keras pun kalau setiap hari ditetesin air akan berlubang juga. Itu. Jadi jangan membenci pasangan. Mungkin aku dihalangi karena ada maksud tertentu. Jadi hubungan tetap baik sehingga nanti dengan sendirinya ternyata kita halangi jangan sampai anak ini dipengaruhi oleh ibunya. Ternyata ibunya sudah berubah jadi baik. Mungkin ada sesuatu sifat yang tidak disukai sehingga dikhawatirkan jangan sampai mempengaruhi anak. Itu aja kita baik sangka. Maka seorang ibu yakin minta doa, kemudian memperbaiki diri, kemudian makin sukses, yakin di mana-mana itu semut akan mendatangi gula. Kalau Anda hebat, sukses, semua akan mengaku kau adalah saudaranya. Masya Allah. Baik, mungkin Ustadz saya boleh ditambahkan Ustadz? Jadi subhanallah kalau sekarang kan zamannya sosial media ya. Karena banyak juga sebenarnya teman-teman di sosmed itu yang curhat-curhat kayak ibu gue nggak pernah nengokin gue. Apa itu seorang ibu? Saya nggak pernah sedih kalau dengar ceramah tentang ibu. Kenapa? Ibu saya berbeda dengan ibu kalian. Ibu saya semenjak menikah lagi nggak pernah dia nengokin saya. Waktu kecil saya nggak pernah. Ternyata ada seorang ibu yang curhat seperti ini. Ini pelajaran penting bagi kita hari ini nih bahwa jangan benci ibu yang tidak menjengukmu. Mungkin bisa jadi terhalang izin suaminya. Karena setelah dia menikah lagi itu wajib banget dia nurut sama
sama suaminya. Jadi kalau suaminya mengatakan jangan kau temui anakmu, maka dia wajib untuk taat kepada suaminya. Jadi saatnya para anak berbaik sangka kepada ibu kita. Mungkin setelah dewasa ibu kita datang, mungkin karena suaminya yang baru itu udah meninggal dunia. Jadi dia baru bisa datang menjenguk anaknya atau bisa berjumpa dengan anaknya. Artinya jangan pernah benci kepada orang tua kita karena kita tidak pernah tahu kisah hidup mereka masing-masing setelah adanya perpisahan. Yang jelas pasti setiap manusia itu punya takdirnya masing-masing. Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi bahwa kita diminta untuk selalu berdoa sama guru kita Ustadz Maulana. Kenapa? Karena pernah Nabi Musa itu dihalangi sama ibunya. Jadi pernah dipisahkan ibu Nabi Musa, Ummi Musa dengan Nabi Musa. Dihalangi dengan cara apa? Dialirkan ke sungai gitu ya, karena semua bayi laki-laki akan dibunuh. Tapi ibu Nabi Musa mengalirkan anaknya ke sungai. Akhirnya makin terhalangi lagi karena yang megang dia adalah Firaun. Subhanallah. Bagaimana caranya saya bisa ke sana, bisa berjumpa dengan anak saya? Tapi ternyata dengan doanya, dengan ikhtiarnya, dengan tawakalnya Allah, Allah punya cara sendiri. Yaitu Nabi Musa alaihissalam tidak mau meminum ASI kecuali daripada ibunya sendiri, yaitu Ummi Musa. Akhirnya berjumpalah kembali Nabi Musa alaihissalam kepada ibundanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Habib, terima kasih Habib ya, penjelasannya luar biasa sekali Ustadz Syam. Ustadz Maulana, Masya Allah hari ini kita banyak dapat insight-insight dan ilmu baru, insya Allah kita terapkan dan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Wah, jadi tidak boleh buruk sangka ya? Tidak boleh buruk sangka, terus berikhtiar, sedekah, berdoa dan lain sebagainya. Baik jamaah, kita pamit dulu. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang. Ya mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita hari ini. Dan saksikan terus Islam itu Indah hanya di Trans TV. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.